Tidak apa-apa sama ya. Namanya juga tidak ditahu apa yang kamu tulis. Dalam kelas untuk menghindari penularan virus. Ya, bagus. Tolonglah bersikap sopan jika ibu guru sedang mengajar. Ya, janganlah membanting kursi atau meja di dalam kelas. Ya, siapa di sini yang sering? Mulai sekarang mulai di ini. Patuhilah peraturan tata tertib dalam berpakaian dalam kelas. Datanglah ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Jagalah kebersihan di dalam kelas. Memberikan sanksi pada siswa yang melanggar peraturan kelas. Berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. Ini biasanya sering kalian lupakan ya. Jadi harus diawali dengan doa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Semua bisa bersih? Bisa ya. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Nah, biasanya ya seperti tadi Bu Guru sudah ada dalam kelas, masih ada 1-2 orang yang di luar. Kemudian menghargai guru dan teman. Ya, apa yang kamu tulis tadi di sini tentang menegur, ucapan yang kasar, apa itu sudah terwakili di sini. Menghargai guru dan teman. Jadi jangan ada yang sering berkata kasar sama temannya ya. Kemudian berpakaian rapi sesuai aturan sekolah ya. Jadi bajunya harus dimasukkan dan memakai seragam. Ini banyak yang sering memakai baju kaos yang tidak ada lambang sekolahnya. Kemudian keluar masuk kelas sesuai dengan izin guru. Ya, jangan langsung keluar. Guru siapapun itu, ya, siapapun yang mengajar, ya, jangan asal keluar saja. Jadi minta izin dulu kalau mau keluar, ya. Kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Biasanya sudah dikasih tugas, pada saat ditanyakan ternyata masih banyak yang belum ya atau selesai. Bisa tidak kita sepakati ini? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita, kelas 9C. Bersama-sama dalam menyusun kesepakatan kelas sangatlah menyenangkan. Membuat saya yakin kesepakatan kelas yang telah kami buat akan benar-benar saya laksanakan. Terima kasih Bu Arianti selaku wali kelas yang selalu mendampingi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita, kelas 9C. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama tadi, saya lebih bersemangat dalam menjalankannya. Terima kasih Bu Arianti yang senantiasa menuntun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Lampung itu ada 3 orang yang ikut guru peperang, calon guru peperang. Kegiatan ini akan berlangsung selama 9 bulan ya, 9 bulan.
Misalnya saja ini teman-teman kita itu tetap kita bersport ya dukungan karena waktu 9 bulan itu bukan waktu yang sedikit, memang cukup lama dan melelahkan. Mudah-mudahan dengan selesainya kegiatan mereka ini bisa ditetapkan menjadi diangkat calonnya menjadi guru penggerak. Kegiatan guru penggerak ini yang digagas oleh Mas Menteri ini adalah merupakan salah satu tiket untuk menjadi kepala sekolah. Kalau selama ini saya lihat ini ada budaya positif di sekolah. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, budaya positif adalah sebuah kebiasaan atau nilai-nilai positif yang berpihak pada siswa dan siswa tersebut dapat mengamalkannya, bernalar kritis pertama, kemudian hormat dan bertanggung jawab. Ya. Nilai-nilai inilah yang dapat dijadikan sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif konsepnya terbagi atas 5. Yang pertama, konsep disiplin atau disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengenai segitiga restitusi. Di sini saya akan paparkan mengenai konsep disiplin atau disiplin positif dan keyakinan kelas. Ya. Mengenai disiplin, kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu mengenai kata disiplin? Ya, ada yang bisa. Ini kita mengenai kata disiplin kita akan hubungkan mengenai tata tertib, aturan, peraturan ataupun kepatuhan. Ya, ada kata yakin dan kelas, keyakinan kelas. Ya, penguasaan kelas menurut Ibu. Iya. Iya, pengelolaan. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian ada yang lain lagi persepsinya dari Ibu Yuli mengenai keyakinan kelas. Ya, baik, kita lanjut. Di sini maksud dari keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ya, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi keyakinan kelas di sini setelah kita membuat bersama siswa di dalam kelas. Jadi ini bukan peraturan ya, keyakinan kelas ini bukan peraturan. Jadi apapun itu yang telah kita yakini bersama warga kelas, terutama siswa kita, misalnya datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, misalnya berpakaian rapi, kita yakini dulu, kemudian kita sepakati bersama. Ada yang menyimak tadi dari pembahasan oleh Ibu Arianti pada nilai positif dan negatif. Ya, jika kita menyampaikan kepada siswa, misalkan tadi ada kata jangan berlari-lari di dalam kelas, itu adalah nilai positif, negatif. Ya, sebaiknya kita mengatakan
mereka selalu tidak akan merasa bahwa kita menyampaikan hal-hal yang positif. Jadi cenderung jujur saja, kalau buat saya cenderung saya lebih baik langsung menyampaikan, jangan kamu melakukan hal-hal yang negatif. Biasanya saya sampaikan seperti itu. Misalkan jangan berlari-lari di dalam kelas, jangan main bola di dalam kelas. Jika kita hanya menyindir atau hanya menyampaikan, pokoknya yang jelas kita harus lebih baik kita tidak boleh menyampaikan kamu tidak boleh bermain dalam kelas. Padahal seharusnya itu adalah nilai negatifnya. Yang mungkin hanya itu saja. Bagaimana kiat-kiat kita seorang guru supaya siswa kita ini bisa memahami kalimat-kalimat yang seharusnya bernilai positif. Bagaimana kira-kira apa yang harus sebaiknya? Oke, terima kasih. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada sedikit mau pertanyaan masalah menuduh sesuatu kalau tidak salah atau menuduh tulis. Ini saksi ingat saya. Apabila kita menuduh siswa, ada beberapa macam, ada beberapa kritiknya, ya. Tapi yang saya jelaskan terdengar, apabila kita sudah memberikan bermacam-macam teguran, kemudian siswa itu masih juga tetap melaksanakan, maka kita lebih baik diam. Apakah kata dia itu seorang guru harus didiamkan begitu saja atau diam untuk ya dapat solusi? Sudah saatnya ditulis, ya. Kira-kira bagaimana nanti untuk solusinya supaya anak itu bisa memahami bahwa itu didiamkan berarti yaitu bisa memahami bahwa siswa itu didiamkan dan dia membagi diri lagi. Pertanyaan atau umpan balik dari Ibu Lumina tadi mengenai kiat-kiat kita sebagai guru dalam ini. Katanya di sekolah kita ini kenyataannya siswa seperti ini ya. Kita sudah lihat sendiri di lapangan siswa kita seperti apa. Maksud Ibu Lumina tadi. Jadi apa kira-kira kiat-kiat kita sebagai guru penggerak untuk mengupayakan agar siswa tersebut mengubah tingkah laku? Ya, masalah tingkah laku manusia itu kan kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka terbentuk atas kodratnya masing-masing. Ya, itu dan dalam diri mereka sendiri sejak lahir sudah kita tahu bahwa mereka memiliki kodrat yang ini masing-masing. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mampu memahami karakter mereka masing-masing, ya. Mampu memahami karakter mereka masing-masing. Apakah siswa ini membutuhkan kebutuhan apa, kesenangan, penguasaan atau kebebasan, ya. Ada